Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di daerah apa nih, Pak? Banjar, Banjar Galis. Galis. Kita bertemu dengan eh, Tahfiz Quran Nasional. Tahfiz ya, Pak ya? Tahfiz Quran Nasional yang beliau dulu hidupnya lama di Saudi Arabia. Di Arab Saudi, itu diperkirakan lahir di sana 16 tahun ya, baru kembali ke Indonesia. Dan beliau tuh sangat hafal keturunan-keturunan para wali Allah yang ada di Bangkalan, Madura, Indonesia, dan sampai ke Yaman. Mungkin teman-teman kepingin tahu siapa beliau ya, mari kita perkenalan. Inilah beliau dengan Pak Ustadz, siapa Pak? Khalid Hashim. Pak Ustadz Khalid Hashim. Kenapa kabur? Itu anaknya, putranya kabur itu. Putranya ganteng. Ini nanti di Madura udah pindah orang ini kok di Madura. Khalid Hashim. Juara tahun berapa, Pak? 97. Juara Tahfiz Quran tahun 97. Itu juara dalam rangka apa, Pak? JKWH. IKWH apa JKWH itu? Jamiatul Qurra wal Hufad. Jami apa? Jamiatul Qurra wal Hufad. Gitu ya. Tingkat nasional. Tingkat nasional itu pelaksanaan di mana waktu itu? Di Garut. Di Garut. Pesertanya banyak, Pak? Iya banyak orang nasional. Jadi tiap provinsi ya. Jadi Pak Ustadz waktu itu juara. Dan sekarang Pak Ustadz ini juga di Surabaya terkenal untuk khutbah Jumat. Jadi rekan-rekan yang kepingin mendengar suara beliau untuk khutbah Jumat ya, komentar di bawah. Jadi setiap minggu di Surabaya. Di Surabaya. Khutbahnya di mana aja, Pak Ustadz? Ya, se-Surabaya. Se-Surabaya ya. Jadi beliau itu Pak Ustadz itu se-Surabaya secara bergantian masjid-masjid di sana. Jadi kalau ada namanya Ustadz Haji Khalid Hashim berarti beliau dari Bangkalan. Mungkin kita kepingin tahu sejarah Bangkalan, mungkin bisa nggak diterangkan, Pak? Sejarahnya Syekh Khalil ya, keturunan-keturunannya sampai kemana aja menyebarnya. Mungkin ini perlu kita ketahui karena terus terang aja saya juga belum tahu, ternyata di Madura ini banyak sekali makam-makam aulia dan turunannya dari Yaman. Informasi gitu ya? Ya, Pak. Orang Madura, kalangan kiai kebanyakan keturunan Yaman. Yaman melalui jalur para sunan. Semuanya dari Sunan Giri. Sunan Giri putra Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu dari Ibu Campa yang ayahnya keturunan India, yang dijuluki apa? Raja Azmat Khan. Azmat Khan itu kasih keturunan Yaman, termasuk warga Ba'alwi. Jadi para sunan itu aslinya pendatang yang memang hidupnya merantau. Mereka merantau untuk berdakwah sampai nyampe ke Pulau Nusantara, negara Nusantara. Sebagai bukti bahwa mereka itu asli dari Yaman, peninggalan mereka yaitu seperti apa? Sarungan itu memang budaya Yaman. Kenapa bisa nyampe ke Nusantara? Ya karena yang melalui para pedagang dari Yaman itu, termasuk para sunan-sunan itu. Ya, jadi itu salah satu budayanya dari Yaman itu pakai sarung. Jadi kalau di Madura itu rata-rata baik anak muda apalagi orang tua itu pakai sarung. Itu udah budaya Yaman. Saya pernah baca buku di perpustakaan, di sebuah perpustakaan tentang budaya Turki.
ternyata budaya Indonesia juga ada budaya Turkinya. Contohnya saya baca di sejarah Turki, di sana itu budaya Turki itu ada yang namanya wayang. Dalam buku sejarah Turki itu ada budaya seperti wayang itu. Cuma gambar-gambar yang dijadikan wayang itu di Turki itu adalah raja-raja dinasti Ottoman. Kemungkinan budaya wayang yang ada di negara kita ini berasal dari Turki. Wayang-wayang ada di negara kita itu berasal dari Turki. Cuma beda kalau wayang kita dengan wayang Turki. Kalau wayang kita adalah gambar raja-raja Nusantara, sedangkan Turki berbentuk gambar raja-raja dinasti Ottoman. Berarti dulu kesimpulannya kerajaan di Indonesia itu sebagian kerajaan di Indonesia itu dulu adalah cabang dari dinasti Ottoman. Memang ada raja-raja yang lain seperti di Aceh yang berjulukan Shah, itu juga termasuk cabang-cabang Persia. Kalau Persia, raja-raja Persia itu julukannya Shah. Jadi itu gambaran sekilas tentang budaya Nusantara. Itu budayanya Nusantara, budayanya di Madura. Terus tadi saya juga ada berbincang-bincang itu mengenai penyebaran agama Islam yang ada di Bangkalan. Itu bagaimana sejarahnya, bisa antara Syekh Khalil, bisa sampai dengan Cendana, keturunannya bagaimana, Pak? Yang pertama bawa Islam ke Bangkalan itu adalah Zainal Abidin Sunan Cendana yang keturunan Sunan Giri. Akhirnya pada waktu itu Sunan Cendana itu termasuk salah satu panglima perang dari kerajaan Demak. Sebelum beliau tinggal di Bangkalan, beliau pernah diutus oleh kerajaan Demak untuk bertempur atau memimpin pasukan ke Batavia. Sebelum pada waktu dia berangkat ke Batavia, beliau mampir di Bangkalan di desa di Kecamatan Kewanyar. Oleh orang Kewanyar diminta untuk berdakwah di Kewanyar. Akan tetapi Sunan Cendana masih belum bisa memenuhi permintaan mereka karena beliau masih ditugaskan untuk ke Batavia. Cuma beliau berjanji setelah nanti bertugas beliau akan menetap di Kewanyar. Setelah beliau menjalankan tugas di Batavia, beliau pulang langsung ke Kewanyar dan berdakwah di Kewanyar. Dan di Kewanyar lah Sunan Cendana itu kawin dengan orang Kewanyar dan punya keturunan di Kewanyar yang namanya Siti Aminah. Dan dari Siti Aminah lah menyebar keturunannya ke semua Bangkalan. Terutama yang keturunan Aminah itu adalah orang tokoh-tokoh yang menjadi ulama di Bangkalan. Kenapa beliau dijuluki Sunan Cendana? Karena beliau bertapa di dalam pohon cendana. Itulah sejarah singkat Islam di Madura. Itu pohon cendana itu di mana, Mbak, kira-kira? Iya banyak kalau pohon cendana. Apa mungkin di lingkungan cendana itu paling? Yang tidak banyak kalau cendana. Cuma beliau kan bertapa di pohon cendana. Terus dengan hubungannya dengan ini keturunan Syekh Khalil, Pak. Abah kan juga termasuk dekat dengan turunan Syekh Khalil. Nah, Syekh Khalil itu adalah putranya Ki Abdul Latif. Ki Abdul Latif bin Abdul Karim bin Hamim bin Aswan. Nah, Hamim itu punya istri namanya Hakimah. Nah, Hakimah itu masih adalah putrinya Buju Muhibbuddin. Nah, Muhibbuddin itu putranya Nyi Aminah. Nyi Aminah itu putrinya Sunan Cendana. Dari situlah ada kaitannya Mbah Khalil dengan Cendana.
Kalau jadi jalur laki-lakinya ya dari Sunan Said Sulaiman Mojo Agung terus sampai ke Sunan Cirebon Syarif Hidayatullah. Itu. Terus penyebaran di Bangkalan gimana Bang? Kan memang untuk makamnya Syekh Khalil sampai sekarang itu sudah diyakinin akan membawa berkah. Banyak orang-orang Madura itu kok ke sana katanya dapat rezeki. Ayo ya, bagi rekan-rekan yang belum ke makam Syekh Khalil, silakan ke makam Syekh Khalil. Nah, masalah Di berkah Bangkalan. itu ya dari kepercayaan masing-masing. Mungkin ada yang percaya berkah, ada yang tidak. Tapi bagi menurut kita di Sunnah Jamaah itu kita percaya berkah itu ada. Karena berkah itu adalah istilahnya apa? Amal kelebihan Pak, kebaikan yang selain pahala. Jadi kita melakukan sebuah kebaikan, kita mendapatkan pahala. Cuma di situ nanti ada kebaikan-kebaikan yang lain, misalnya seperti kita kondangan, terus kita selain mendapatkan pahala, kita dikasih makan, terus dikasih apa? Dapat barokah, dapat Berkat. berkat. Nah itu kebaikan-kebaikan yang dilahirkan sebab suatu kebaikan, melakukan suatu kebaikan, itu berkah namanya. Memang ada beberapa keyakinan dengan ziarah ke makam para wali itu akan mendapat berkah. Itu karena apa? Para wali itu sebenarnya tempatnya tersendiri, dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ulama mengartikan berkah itu kan apa? Ziyadatul khair. Ada nilai nilai tambahan dari melakukan suatu kebaikan selain pahala. Contohnya ya, kita bersilaturahmi. Kita selain mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan berkah, tambahan kebaikan apa? Bisa panjang umur, bisa lancar rezeki. Nah itu dinamakan berkah. Berkahnya kita apa? Karena kita melakukan kebaikan, akhirnya kita mendapatkan apa? Berkah yang berupa panjang umur, lancar, Bisa silaturahmi, bisa dapat snack, minum, punya kenalan, Bisa akhirnya kita itu punya mudah kenalan. berhubungan dengan orang dalam mencari rezeki, itu berkah. Syukur-syukur ada peluang rezeki. Tapi Nilai plusnya itu yang dikatakan berkah. nilai plusnya itu adalah berkah. Ntar ya. Jadi, saya mendengar itu ada Sultan Qadirun. Itu bagaimana ceritanya, Bang? Entah Sultan Qadirin itu apa langsung memang dia sejarah dia atau dia memang sudah keturunannya. Itu kalau saya dengar dari masyarakat bahwa dulu ada seorang Habib di Bangkalan suka membangun masjid di mana-mana, di desa ke desa yang satu desa terus pindah ke desa yang lain. Suatu hari ada seorang putri Adipati Bangkalan, dia jatuh cinta kepada Habib tersebut sampai perempuan tersebut itu sampai sakit. Akhirnya oleh ayahnya, Sultan Qadirun dipanggil oleh ayahnya, "Beb, anak saya itu kamu nikahin meskipun hanya sebentar, karena anak saya itu sakit karena naksir kamu." Diterima oleh Habibnya, cuma dengan syarat harus dibangunin masjid di Bangkalan. Akhirnya dibangun masjid, jadilah Masjid Jami. Itu ceritanya. Diangkat menantu, akhirnya jadilah Dibangun Masjid Jami. penerusnya jadilah Sultan Qadirun. Yang bangun masjid itu tukangnya 7 orang semua jadi waliullah semua. Alhamdulillah. Makamnya ada di belakang masjid itu, sampai kudanya ada di situ makamnya. Di Masjid Jami. Masjid Jami Yang di mana itu, Bang? Di belakangnya. Masjid Jami yang mana itu? Bangkalan itu, sama ke belakang. Masjid Agung. Masjid Beda. Jami Bangkalan. Yang Kalau Masjid Agung itu kan di Surabaya. Masjid Agung. Oh, Masjid Jami Bangkalan yang besar. Oh iya pernah saya ziarah di situ. Itu banyak itu makam-makam gambar mahkota atasnya.
Itu raja-raja itu. Oh, itu anunya dulu tuh tukangnya. Ada 7 orang tukang di sana, semua jadi waliullah semua. Kudanya Sultan Kadirun juga ada di sana makamnya. Sultan Kadirun. Itu asli mana, Pak? Ya kok kurang ya, ada yang mengatakan itu Habib, menantunya, ada yang mengatakan. Memang saya pernah mendengar, ada saya ke suatu tempat, itu ada masjid dibangun di daerah, kok nggak salah daerah Baengas. Mereka itu bangun masjid tapi tidak tahu siapa yang memberi dana. Apakah mungkin saat itu waktu itu ya, alhamdulillah kami juga melihat itu belum ada paping. Akhirnya sama rekan-rekan kita bantu paping. Tapi masjid udah bagus. Ya nggak tahu, siapa Apa yang mungkin lebih tahu? Apakah mungkin mereka nggak tahu? Ya, Yang mereka nggak tahu tiba-tiba itu bahan sudah ada. Sampean tanya ke orang yang tidak tahu. Jadi itu mungkin ya itu dari turunan para tadi itu Syekh Kadirun apa? Sultan tadi. Sultan Kadirun, mungkin itu salah satunya. Aduh. Udah cukup. Demikian pertemuan kita kali ini dengan Bapak kita Ustaz Khalid Hasyim, dan beliau adalah juara tahfiz nasional. Kira-kira kalau Anda kepingin mendengar suara khutbah beliau, komentar di bawah, nanti akan saya sampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.